Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran IPA, masih dalam suasana belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Pada pertemuan yang lalu, kita telah belajar tentang nutrisi. Sebenarnya, makanan yang kita konsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan dalam jumlah yang cukup banyak, sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang hanya sedikit atau secukupnya saja. Baiklah, mari kita pelajari tentang sistem pencernaan. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Sedangkan sistem pencernaan adalah sistem organ yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Berikut adalah gambaran tentang sistem pencernaan pada manusia. Materi sistem pencernaan pada manusia dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama makanan yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Yang kedua saluran pencernaan. Yang ketiga kelenjar pencernaan. Yang keempat proses pencernaan. Yang kelima kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Proses pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana. Pencernaan makanan ada 2 macam. Yang pertama pencernaan mekanik adalah proses memecah makanan dalam bentuk kasar menjadi lebih kecil dan halus terjadi di mulut dan lambung. Yang kedua pencernaan kimiawi adalah proses pemecahan zat makanan dalam tubuh dengan melibatkan enzim pencernaan. Saluran pencernaan meliputi 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah alat pencernaan yang menghasilkan getah pencernaan seperti kelenjar ludah, kelenjar lambung, hati, dan pankreas. Baiklah, mari kita bahas yang pertama mulut. Di dalam mulut terdapat yang pertama gigi geligi untuk mengunyah atau memotong makanan. Yang kedua, lidah membantu mengatur letak dan mencampur makanan, merasakan makanan, mendorong dan menelan makanan. Dan yang ketiga adalah kelenjar ludah. Berikut adalah struktur dan fungsi organ pencernaan makanan. Di dalam mulut terdapat gigi geligi. Berikut adalah bagian-bagian gigi. Gigi terdiri dari yang pertama gigi seri, yang kedua gigi taring, yang ketiga gigi geraham depan, dan yang keempat gigi geraham belakang. Berikutnya adalah faring atau tekak, yaitu jalan persimpangan pencernaan dan pernapasan. Yang ketiga esofagus atau kerongkongan adalah saluran untuk masuknya makanan ke dalam lambung melalui gerak peristaltik. Kerongkongan berfungsi menyalurkan makanan yang sudah dikunyah dari mulut menuju lambung. Berikutnya lambung. Pada lambung terjadi pencernaan mekanik oleh otot-otot lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim pencernaan. Di dalam lambung terdapat asam lambung yang berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Yang kedua terdapat enzim pepsinogen yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga terdapat enzim renin yang berfungsi menggumpalkan protein susu. Berikutnya usus halus. Usus halus berfungsi mencerna makanan secara kimiawi dan menyerap sari-sari makanan.
Di dalam usus halus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Dan yang ketiga, usus penyerapan atau ileum. Berikutnya adalah usus besar. Proses yang terjadi di usus besar adalah penyerapan air dan pembusukan sisa makanan oleh bakteri Escherichia coli. Yang terakhir, anus atau lubang pelepasan. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana sisa pencernaan makanan atau feses dikeluarkan dari tubuh melalui proses defekasi. Kelenjar pencernaan adalah organ yang menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan, terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar getah bening lambung, hati, pankreas, dan kelenjar usus halus. Kelenjar ludah terdapat di bawah lidah, rahang bawah, dan bawah telinga. Berikut adalah gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama, serostomia, yaitu istilah bagi penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Gangguan ini dapat disebabkan antara lain dehidrasi, konsumsi alkohol, dan penuaan. Yang kedua, parotitis atau penyakit gondong, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya, kelenjar air ludah menjadi bengkak atau membesar. Yang ketiga, gastritis atau emah, yaitu radang kronis yang terjadi pada lapisan mukosa dinding lambung. Yang keempat, diare. Diare merupakan penyakit pada saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamuba coli. Ketika terjadi infeksi, maka dinding usus besar akan teriritasi, gerakan peristaltik meningkat sehingga air tidak dapat diserap. Yang kelima, konstipasi atau sembelit. Terjadi karena penyerapan air terlalu berlebih sehingga sisa makanan menjadi keras dan kekurangan air. Yang terakhir, apendisitis atau infeksi usus buntu. Merupakan peradangan pada usus buntu atau appendix karena adanya penyumbatan atau infeksi. Berikut adalah upaya pencegahan gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur dan buah secara teratur. Yang kedua, membiasakan minum air putih. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang higienis. Yang keempat, menjaga pola makan teratur. Yang kelima, menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan dengan berolahraga. Dan yang terakhir, hindari minuman beralkohol. Sekian pembelajaran IPA hari ini, sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.